Melanjutkan cerita Singwon dan Hyojin yang bertemu dengan Bang Sonwon yang menyamar, chapter kali ini kita akan melihat masa kecil dari Hyojin. Tapi sebelum itu, setelah semua tendangan Hyojin diblok oleh Bang Sonwon, membuat Singwon terkejut karena gimana caranya dia bahkan tidak menyentuh tanah. Namun ya di sini Hyojin malah nggak terima dan bilang itu cuma keberuntungan. Tapi lucunya Bang Sonwon membalas bahwa kekuatan Hyojin ya cuma segitu saja. Hyojin terlihat kesal dan minta tanding ulang, tapi Bang Sonwon ngeles perutnya sakit dan tidak mau melanjutkan. Tapi sebelum dia pergi, dia berkata kalau ada kesempatan kita akan bertemu lagi. Dan ya pada akhirnya Bang Sonwon pun pergi meninggalkan Hyojin dan Singwon. Setelah semua itu, Singwon pulang ke rumah dan dia begitu merasa lelah karena sudah lama tidak latihan. Namun di sisi lain dia terus mengingat Bang Sonwon sebenarnya siapa orang itu. Bagaimana bisa dia punya timing yang tepat banget? Apakah karena dia punya postur yang tepat? Nah, setelah itu Singwon pun mencoba meniru gerakan Bang Sonwon, tapi lucunya saat melakukan gerakan itu tiba-tiba ibunya membuka pintu kamar dan ya Singwon ngeles, dia bilang lagi peregangan. Ibunya menyuruh Singwon buat makan malam dan di sini Singwon merasa rindu dengan rasa makanan dari ibunya karena Singwon sebelumnya tinggal sendirian. Tapi ya Singwon juga cuma basa-basi setelahnya karena dia ragu apakah harus memberitahu ibunya soal futsal sekarang. Tetapi ibunya di sini bilang bahwa sangat tenang melihat ekspresi Singwon yang sekarang. Ibunya minta maaf karena tidak menyadari dengan cepat karena ibunya berpikir Singwon merasa stres dan kecewa tidak bisa main di pertandingan walau sudah berlatih keras. Dan ibunya sekarang bersyukur karena Singwon berhenti dan itu keputusan yang berani juga. Tapi bagi Singwon yang berpikir buat ngasih tahu soal futsal sekarang, nampaknya bukan waktu yang tepat setelah ibunya berkata seperti itu. Nah, kita pergi ke tempat lain di mana Hyojin juga sedang makan malam, tapi dia hanya sendirian. Itu pun dia cuma makan sereal. Tapi di sisi lain Hyojin juga terus memikirkan tendangannya yang diblok oleh Bang Sonwon. Dan dia sadar itu bukan keberuntungan, orang itu pasti tahu jalur bola dan bisa memblokirnya. Dan perasaan tak berdaya itu membuat Hyojin mengingat masa lalunya yang sama persis dihentikan oleh orang bernama Jeon. Nah, di sini kita flashback tentang Hyojin, di mana saat itu ayah dan neneknya bertengkar soal ayam untuk produksi perusahaan mereka. Neneknya ngotot buat pakai ayam kampung, tapi ayah Hyojin bilang nggak bisa karena harganya yang terlalu mahal. Tapi dari keributan ayah dan nenek Hyojin itu membuat ayah Hyojin mengalah dan akan mencari langsung ayam kampung yang murah. Karena permasalahan ayam kampung tersebut itulah nasib Hyojin berubah karena mencari ayam kampung pun ayahnya harus ke Brazil. Ayahnya mengajak Hyojin dan tinggal di Brazil dengan pembantu. Umur Hyojin saat itu 7 tahun, namun selama beberapa minggu ayahnya selalu sibuk sedangkan Hyojin hanya di rumah saja. Tetapi ketika dia bosan menonton TV, dia mendengar sesuatu di luar di mana anak-anak akamsi sedang bermain bola. Hal tersebut membuat Hyojin kagum dan dia pun turun dan keluar rumah. Tapi saat itu Hyojin hanya tahu bahwa anak-anak tersebut bermain sepak bola. Meskipun Hyojin ditolak, tapi ketika mereka melihat sepatu dari Hyojin yang keren, mereka malah jadi kayak pengen mengambil sepatu tersebut.
Nah, hari berikutnya mereka semua kaget karena Hyojin datang lagi dengan memakai sepatu baru. Jadi si Hyojin ini nggak kapok meski sepatunya diambil, dan dia malah tersenyum tertawa dengan sepak bola. Anak-anak akamsi Brazil ini lucunya berkata harus main lagi biar Hyojin bawa sepatu yang lain besok. Tapi ternyata Hyojin diajak malah disuruh jadi kiper, dan ya hasilnya Hyojin dikalahkan oleh anak-anak tersebut. Dan benar saja setelah malam, Hyojin beneran pulang dengan nyeker tanpa sepatu barunya. Tapi saat itu Hyojin beneran bahagia banget karena hal tersebut dunia baru baginya. Meskipun Hyojin pada saat itu belum tahu itu adalah futsal, dan itu adalah olahraga pertama kali dia coba saat kecil. Nah, setelah Hyojin pulang, dia kena omel ayahnya dengan pulang dengan kotor dan kusut. Ayah Hyojin juga tahu anaknya beli sepatu baru dan berani pergi sendirian. Hal tersebut membuat ayahnya marah dan membawa sebuah penjaga untuk mengawasi Hyojin biar tidak keluar. Dan penjaga tersebut adalah Mamang Eduardo. Setelah Hyojin dijaga Mamang Edu, Hyojin selama sekitar 1 bulan hanya di rumah dan setiap pagi dia belajar bahasa Portugis. Hyojin selalu menghabiskan waktu main game, terutama main game bola. Meskipun Hyojin anak kecil, Mamang Edu tidak ampun dan tidak membedakan anak kecil atau dewasa. Tentu di sini Hyojin terus melihat anak-anak akamsi bermain bola di jendela, dan Hyojin pun terlihat begitu sangat sedih karena hanya bisa melihat. Tapi di sini Mamang Edu bertanya ke Hyojin, apa ingin keluar sebentar sebelum ayah datang? Hyojin terlihat bingung dan Edu berkata, futsal. Dan di sini Hyojin belum tahu apa itu futsal. Nah, Hyojin pun keluar menemui anak-anak akamsi, tentu saja ditemani dan diawasi oleh Mamang Edu. Anak-anak tersebut pun mulai kangen dan mengincar sepatu milik Hyojin. Tapi Hyojin bilang bahwa sepatu yang dia pakai itu sepatu terakhirnya yang dia punya. Situasinya si Hyojin ini sudah bisa bahasa Portugis, dan hal itu membuat anak tersebut terkejut dan pengen mukul karena pikir Hyojin sebelumnya pura-pura nggak tahu. Akan tetapi tiba-tiba Mamang Edu menendang anak tersebut, bahkan semuanya kena bogem. Dan ya apa kata Hyojin tadi, Edu beneran nggak membedakan anak kecil ataupun dewasa. Setelah semua itu, pada akhirnya Hyojin bermain dengan anak-anak akamsi, dan pertama kalinya sekarang Hyojin bermain sebagai penyerang. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, Hyojin sudah terlihat sangat begitu jago bermain sebagai ala atau penyerang. Bahkan anak-anak akamsi tersebut pun berkata, Hyojin pertama kali datang dia itu baru menyentuh bola. Sekarang dia menjadi yang terbaik di antara kita. Skill yang sekali lihat langsung mahir, inikah yang disebut bakat. Saat Hyojin datang ke Brazil, bukan diskriminasi rasial yang dia terima, melainkan diskriminasi pada anak yang nggak bisa bermain bola. Dan sekarang, Hyojin membuat orang-orang yang mengganggunya tutup mulut dengan satu keterampilannya. Bahkan di sini Hyojin sudah jadi bos bagi mereka, tapi itu tidak bertahan lama. Karena tiba-tiba anak misterius muncul dan ingin bermain juga. Anak misterius tersebut mengejutkan Hyojin karena Hyojin tidak bisa melakukan apa-apa dan benar-benar kalah telak. Pada akhirnya anak-anak akamsi pun memuji anak tersebut, dan nama anak itu adalah Jeon. Dia seumuran denganku, meski lebih pendek dariku, tapi terasa jauh lebih besar. Nah, Hyojin yang mengingat Jeon, dia pun merasa kesal dan bertanya-tanya sebenarnya siapa orang itu. Hyojin yang makan malam sendirian, tiba-tiba neneknya datang dan bertanya kenapa makan sendirian.
Neneknya lalu pengen menyiapkan makanan buat Hyojin, tapi Hyojin gak mau karena ingin tidur. Keesokan harinya kita pergi ke sekolah di mana Singwon minta bantuan ke Yongsin buat latihan. Singwon pun sampai memujuk Yongsin nanti ditraktir dan Singwon pun bilang jangan yang terlalu mahal. Lalu Yongsin bertanya kenapa tiba-tiba Singwon jadi semangat gini, apa kau jadi suka habis main satu pertandingan? Singwon lalu menjawab, iya aku harus lebih giat lagi. Mereka berdua yang sudah sepakat, mereka tidak tahu latihan hari ini akan menghasilkan konsekuensi seperti apa. Karena lucunya, Kim Ji-ya menyuruh Singwon dan Yongsin naik sepeda seperti balapan ke lapangan. Singwon dan Yongsin pun malah sudah capek duluan saat sampai di lapangan. Dan kocaknya, Singwon bertanya ke Yongsin, tapi kenapa kau ikutan naik sepeda juga? Kim Ji-ya beneran gak kasih ampun karena langsung mengeluarkan bola dan menyuruh Singwon langsung latihan. Tapi sebelum kita ke latihan mereka, di waktu yang sama terlihat Chang-ok dari teran naik sepeda sambil memikirkan perkataan rekannya soal pendapatnya tentang Goranis. Karena faktanya dia itu mantan anggota tim Goranis juga. Lucunya di sini Singwon disuruh latihan untuk menghilangkan rasa takut pada bola. Singwon disuruh jangan kedip dan fokus ke bolanya. Nah, di sini Singwon ada di pinggir luar lapangan dan Yongsin yang bertugas melempar bola ke wajahnya Singwon. Tapi kocaknya lemparan Yongsin terlalu keras dan mengenai wajahnya Singwon dan tentu Singwon pun marah kepada Yongsin. Tapi setelah itu kali ini Singwon tangannya diikat di belakang. Lalu Kim Ji-ya bilang, saat penyerang mendekat kita harus membuka kaki dan memperbesar tubuh kita sebisa mungkin. Dan ketika bola datang harus blokir dengan tubuh. Dan ini adalah latihan untuk terbiasa dengan itu maksudnya. Dan lucunya kali ini Singwon diikat dan dilempari bola oleh Kim Ji-ya dan Yongsin. Terlihat Yongsin sepertinya puas banget melempar bola ke arah Singwon, bahkan sampai-sampai melempar mengenai muka Singwon sampai berdarah. Singwon pun marah dan mengejar Yongsin, dan ketika Singwon mengejar Yongsin yang berlari keluar, tiba-tiba kaki Singwon tersandung dan melayang ke jalan, di mana kebetulan pas banget si Chang-ok melaju dengan sepedanya. Tentu saja tabrakan tak terhindarkan membuat mereka berdua jatuh dan kejadian tak terduga sepeda milik Chang-ok malah melaju sendiri dan jatuh ke sungai. Membuat situasinya malah jadi kacau, membuat si Chang-ok di sini benar-benar begitu kesal. Singwon yang latihan dan diikat tangannya, dia menabrak Chang-ok yang sedang naik sepeda dan naasnya sepeda Chang-ok terperosok ke sungai atau mungkin selokan ya karena airnya deras banget. Singwon bergegas untuk menyelamatkan sepeda Chang-ok, tapi karena tangannya diikat, dia tidak sempat menyelamatkan sepeda karena sepedanya sudah terbawa arus. Tentu saja Chang-ok terlihat begitu kesal dan Singwon langsung minta maaf dan memberikan nomor teleponnya karena akan bertanggung jawab. Nah, Singwon ini nggak tahu siapa Chang-ok dan Kim Ji-ya dan Yongsin baru sadar juga. Tapi ya Yongsin lebih bertanya harus gimana soal sepedanya. Di sini Kim Ji-ya langsung mengambil HP-nya untuk menelepon orang dewasa. Dan ternyata yang datang itu si Gi-hun. Yongsin pun bertanya ke Kim Ji-ya, katanya mau panggil orang dewasa. Dan Kim Ji-ya bilang, aku cuma manggil orang yang paling ditakuti di usia kita. Dimana Gi-hun itu setahun lebih tua dari mereka semua. Gi-hun terlihat panik dan langsung berlari setelah menerima berita dari Kim Ji-ya. Tapi dia nggak nyangka ternyata yang punya sepeda itu adalah si Chang-ok. Dimana faktanya lagi bahwa si Chang-ok di sini memanggil Gi-hun sebagai Hyung atau senior juga.
Singwon dan Changok sama-sama belum tahu, dan ketika Singwon dengar Changok manggil Hyung, dia pikir masalah ini bakalan mudah karena di sekolah yang sama. Tapi dia kaget karena Gi-hun ngasih tahu bahwa Changok itu mantan Goranis. Pada akhirnya Gi-hun bertanya gimana sebenarnya masalah sepeda. Tapi mengejutkannya si Changok ngasih tahu bahwa harga sepedanya itu adalah 10 juta won. Gi-hun pun gak percaya dan Changok langsung ngasih lihat di marketplace. Nah, Kim Jia yang dengar itu nggak masuk akal. Dia pun langsung merekam buat jaga-jaga kalau Changok berbohong. Di sisi lain tentu Singwon langsung panik karena 10 juta won bukan jumlah yang bisa dia selesaikan sendiri. Lucunya Gi-hun pikir sepeda yang ditunjukin Changok itu paling mahal, tapi nyatanya dia lihat ternyata yang paling murah harga 10 juta won. Gi-hun dan Singwon pun malah jadi panik dan agak curiga. Tapi ya tetap saja, meski Singwon akan mencari sepeda yang hanyut, mungkin bisa jadi biaya perbaikan melebihi 10 juta. Namun di sini Gi-hun tarik napas dan mencoba untuk tenang, dan lalu dia bilang, "Percaya saja sama aku, masalah kayak gini harus diselesaikan dengan bijak sebagai ketua." Tapi tak terduganya si Gi-hun ini malah ngajak duel pertandingan dengan taruhan 10 juta won dengan tim Teran Futsal. Semuanya tentu terkejut dan Singwon beneran tambah panik karena ide dari Gi-hun. Tapi si Changok ini nolak karena gak ada untung baginya. Akan tetapi di saat itu juga si Kim Jia teriak bahwa Changok takut. Kim Jia ngasih tahu Yongsin sekarang gak ada cara lain. Bahkan lucunya dia benar-benar memprovokasi Changok, terus meledeki sampai-sampai Changok kesal banget nahan emosi. Nah, setelah kejadian semua itu, Changok ngasih tahu ke rekan-rekannya di Teran. Ketuanya bertanya ke Changok, "Terus kau ngomong apa?" Changok menjawab nolak dan menyuruh mereka membayar. Lagian gak ada alasan buat ngadepin mereka. Tapi lucunya Kim Jia yang tadi ngevideoin, dia merubah dan masih memprovokasi Changok lewat video yang dia unggah. Tentu saja Changok begitu kesal dan marah, dan ketua Teran bertanya, "Apa kau bakal biarin mereka terus memprovokasi gitu?" Dan Changok di sini nggak peduli karena sepedanya juga bakal dibayar. Tapi bagi ketua Teran berbeda. Dia mengutip perkataan Changok sendiri, di mana kalau ganggu kau bilang bakal injak mereka. Mereka sekarang ganggu banget, benar-benar mengganggu. Dan keesokan harinya Changok terlihat masih kesal dan tiba-tiba menyebutkan nama dari Hyojin. Nah, di tempat lain tim Goranis sedang makan bersama, di mana sekaligus menyambut dan memberikan seragam resmi milik Singwon. Dan sekarang Singwon sudah resmi masuk anggota tim Goranis. Nah, saat mereka makan-makan, Singwon terkejut karena HP-nya tiba-tiba berbunyi, di mana dia mendapatkan sebuah panggilan masuk. Singwon dan Gi-hun malah terlihat gugup dan itu membuat Hyojin merasa curiga. Dan benar saja yang menelepon itu adalah si Changok, di mana mengejutkannya dia menyetujui duel atau tanding melawan Goranis. Gak hanya itu saja, dia juga memprovokasi untuk Goranis bersiap untuk kalah. Tentu saja setelah itu Singwon ngasih tahu ke semuanya. Bu Yuson kaget karena kok bisa Teran mau tanding sama kita. Lalu si Gi-hun ngeles, gak lama lagi kan turnamen, mungkin bagus kalau kita coba lawan tim kuat. Tentu saja di sini Hyojin yang curiga bertanya, apa maksudnya tiba-tiba banget kenapa mereka mau sama kita? Dan Gi-hun gak bisa ngeles dan akan menjelaskannya ke Hyojin nanti. Bu Yuson yang gak tahu apa-apa, dia terlihat senang karena terpengaruh perkataan Gi-hun. Ini bagus meningkatkan kepercayaan sebelum turnamen, tapi tidak bagi Singwon.
Nah, ternyata Goranis dan Terran itu rival lama yang dipisahkan oleh sungai. SMA Yasan dengan tim Goranis dan SMA Terran dengan tim Terran. Ini adalah derby Hapcheon antara kedua tim dan situasi sangat tegang. Karena masalah soal sepeda 10 juta won, lucunya membuat Gi-hun bekerja begitu giat di toko supermarket ayahnya. Meskipun disuruh pelan-pelan, Gi-hun nolak karena butuh uang, bakalan kerja 2 kali lipat, tapi dia juga minta gaji 2 kali lipat. Di tempat lain, Singwon terlihat mencari sepeda Changok yang hanyut dan akhirnya Kim Jia teriak menemukan sepedanya. Tapi sayangnya sepeda Changok benar-benar sudah hancur lebur meskipun hanya terbawa arus. Semuanya pun gak kepikiran sepedanya bakal separah ini dan mereka benar-benar bingung harus gimana. Tetapi keesokan harinya Kim Jia di kelas memberitahu Singwon dan Yongshin apa yang terjadi, di mana ternyata sepeda tersebut dibawa Kim Jia ke toko sepeda. Abang bengkel sepeda pun ngasih tahu lebih dari 10 juta won, tapi di sini masih bingung karena harga perbaikan atau harga jual sepeda. Tapi yang penting ternyata abang yang punya toko ngasih tahu bahwa itu sih kalau harga yang asli dan memberitahu ke Kim Jia sepeda yang dia bawa itu ternyata KW atau yang palsu, jadi nggak mahal. Akan tetapi ternyata si Kim Jia ini nggak ngasih kebenaran tersebut dan menyembunyikannya. Entah apa alasan dia, tapi kayaknya sih dia buat jaga-jaga sebagai bukti dan ya buat tekad Goranis juga untuk menang. Nah, di sini Kim Jia ngejelasin soal tim Terran, di mana 128 pertandingan, 34 kemenangan, 55 seri dan 39 kekalahan. Catatan Goranis melawan mereka sedikit kalah. Ini adalah rivalitas yang sudah berlangsung 10 tahun, tapi ya sekarang mereka levelnya sudah jauh. Singwon gak tahu dan Yongshin bilang itu dulu. Sekarang sih perbedaannya kayak kecerdasan antara manusia dan serangga. Setelah itu Kim Jia nulis nama Kim Chang-ok, di mana dia itu dijuluki sebagai ghost atau hantu dan kita harus hati-hati dengannya. Dia berumur 18 tahun dengan kaki kanan, posisinya adalah ala sayap kiri yang berlawanan dengan posisi dari Hyojin. Singwon yang baru tahu Chang-ok seumuran, dia kesal karena bicara dia nggak sopan. Tapi ya Yongshin bilang, kan wajar di usia kita, apa kau bisa larang aku juga? Nah, Singwon pun bertanya ke Kim Jia gimana bisa Chang-ok keluar dari Goranis. Kim Jia pun mulai memberitahu dan kita mulai flashback. Diperlihatkan di sini Chang-ok minta bola ke Hyojin, tapi Hyojin maksa buat menendang dan berhasil kena blok. Chang-ok kesal dan nyalahin Hyojin, tapi setelah itu gokilnya bola kena blok tersebut melayang dan disambut Hyojin dan masuk. Hyojin dan Chang-ok ini beneran gak mau saling kalah, layaknya ada rivalitas di antara mereka. Nah, suatu hari di turnamen futsal daerah Gyeonggi, Chang-ok minta ke pelatih buat masukin dia jadi starter menggantikan Hyojin. Lalu Bu Yusun bilang, tapi kan Chang-ok itu kaki kanan. Namun Chang-ok bersikeras dan bilang bahwa dia bisa menggunakan kedua kakinya. Tapi Bu Yusun dengan tegas berkata, tapi kan aku pelatihnya. Dan setelah itu Chang-ok benar-benar tidak dimainkan sebagai starter, membuat dia kesal apalagi melihat Hyojin yang mencetak gol. Bahkan saat gol kedua dari Hyojin dan Bu Yusun manggil Chang-ok buat masuk bermain, tiba-tiba si Chang-ok malah ngilang gitu saja. Nah, itulah di sini Kim Jia berkata, bikin hat-trick tapi tim kalah versus nggak golin tapi menang. Kim Chang-ok kalau ditanya pasti pilih yang pertama, dia selalu ingin jadi tokoh utama. Tapi Singwon dan Yongshin pikir itu sih sama kayak Hyojin. Mereka berdua pikir Hyojin juga pasti milih pilihan yang pertama.
Nah, kita balik lagi ke flashback Changok di mana dia benar-benar kesal berlatih sendirian menendang bola. Tapi di kekesalan dan amarahnya itu tiba-tiba ada orang asing mendatanginya dan berkata ke Changok, pemain sekelas shot terhebat malah diabaikan oleh tim Goranis. Kalau tim kami sih pasti taktiknya bakal dibangun sekitar pemain sepertimu. Nah, Changok pun bertanya siapa orang itu dan ternyata dia adalah kapten atau ketua dari Terran yang punya julukan Vulture atau burung bangkai yang terkenal. Setelah itu dia berkata ke Changok, "Ala artinya itu sayap, tapi dirimu tidak bisa bebas melebarkan sayap." Seketika Changok pun terkejut mendengar perkataan itu. Dan Kim Jia ngasih tahu beberapa hari kemudian Kim Changok meninggalkan Goranis. Jadi ya Yongsin bilang singkatnya dia keluar karena nggak bisa ngikutin maunya sendiri. Setelah merekrut Changok, Terran meraih kesuksesan hingga sekarang. Dan Kim Changok menemukan tempatnya, kini dia meraih gelar MVP di turnamen. Singwon terlihat tertegun mendengar ternyata Changok itu hebat, tapi dia juga bingung karena kok bisa Kim Jia tahu detail percakapan Changok dan ketua Terran. Lalu Kim Jia bilang Changok yang ditawari ketua Terran malam itu di Goranis Park dan aku tambahkan beberapa bumbu seperti drama besar. Di sini Singwon cemas kalau kalah nanti dia bakal gimana, tapi si Yongsin malah bilang itu seru juga kalau kalah. Tentu saja Singwon kesal karena bagi Yongsin sih nggak masalah dan dia bilang ke Yongsin, kau juga harus bayar karena ngiket tanganku. Namun lucunya Yongsin ngelempar ke Kim Jia karena semua ini dimulai dari video Kim Jia dan mereka malah ribut membuat Singwon semakin pusing dengan masalahnya. Setelah semua itu terlihat Singwon latihan dengan Hyojin, di mana di sini tendangan terakhir dari Hyojin berhasil ditahan oleh kaki Singwon. Hyojin pun bertanya gimana caranya Singwon menghentikannya, tapi Singwon menjawab itu cuma keberuntungan saja. Tapi ya Hyojin bilang kau harus bisa blok semuanya, kalau sudah mulai harus kau tuntaskan. Nah, ketika selesai dan Hyojin ingin pergi, Singwon tidak ikut karena dia ingin latihan sedikit lagi sendirian. Tapi ya Hyojin beneran gak peduli dan menyuruh Singwon nanti tutup dan kunci lapangannya. Setelah itu Singwon pun sendirian mencoba melakukan pergerakan blok dan ternyata Singwon pikir kalau sendirian kok dia lancar, kalau ada lawan entah kenapa dia nggak bisa berhenti di depan bola. Dia pun cemas karena pertandingan nanti dia harus menang. Nah, tiba-tiba ada orang yang berkata ke Singwon itu bukan masalahnya. Dimana ternyata orang tersebut adalah Bang Sonwon yang masih nyamar menggunakan seragam sepedanya.